Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Sama Mas Bro yang melita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham yang baru IPO beberapa hari yang lalu guys, yaitu MDY. Nah, MDY ini di luar prediksi kita, sahamnya terus naik ya, walaupun di hari pertama sempat ada drama gitu guys. Nah, coba kita akan lihat ya gimana prospek dari MDY ini. Apakah teman-teman masih hold? Nah, kalau saya yakin sih kalau ikut IPO harusnya udah kejual di hari pertama. Walaupun ada yang sebagian profit, ada yang sebagian CL tentunya ya. Nah, tapi ya apapun itu kita akan coba bahas untuk MDY teman-teman. Karena MDY ini memang jatahnya lumayan jumbo ya, sampai 100% ya. Tapi ya karena memang ini ada nama besar di dalamnya, di belakangnya gitu. Jadi sahamnya kayak dijaga kayak gitu guys ya. Nah, coba kita lihat teman-teman di sini untuk MDY ini dari awal IPO teman-teman. Nah, dari awal IPO teman-teman ya, ini ada 2 underwriter ya guys, yaitu CIMB Niaga ya, terus dan Mandiri Sekuritas ya. Kalau CIMB Niaga ini belum ada pergerakan buat sell ya. Tapi yang Mandiri Sekuritas atau CC ini dapat 50%, dia udah mulai ngejual guys. Udah mulai ngejual, dia mulai ngejual 154 miliar teman-teman. Tapi ini apa namanya, baru sedikit guys yang dijual. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Oke, kita buka data dari MDY yang IPO kemarin guys. Di sini MDY itu ngejual 10% sahamnya ya, dengan dana yang dihimpun tuh 3,7 T. Nah, ini jumbo sekali guys. Nah, coba kita lihat dari penjatahan MDY ya di sini teman-teman. Nah, berarti MDY itu masuk ke golongan 4 ya guys. Nah, golongan 4 dia IPO-nya di atas 1 T. Nah, berarti setahu saya guys ya, MDY ini nggak ada penyesuaian ya. Jadi nggak ada berita tentang oversubscribe ya, kita lihat ya. Oversubscribe MDY. Oh, oversubscribe ya, 1,4. Jadi cuman oversubscribe sekali doang. Jadi bisa dibilang IPO ini termasuk sepi ya, dilihat dari apa namanya, nilai emisi yang begitu gedenya, dengan ini oversubscribe-nya cuma 1 kali. Nah, berarti kita balik ke sini lagi teman-teman, oversubscribe 1 kali. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Dia berarti ke penyesuaian 1 teman-teman. Berarti IPO-nya di atas 1 T ya, dengan oversubscribe 1 kali itu berarti di penyesuaian 1 ya. Jadi 2,5 kali sampai 10 kali. Nah, ini penyesuaian 1, berarti jatahnya itu 5%. Ke retail. Kekalian yang mesen saham MDY itu 5% doang dari nilai emisi teman-teman, atau 75 miliar. Nah, gedean mana? Nah, coba kita akan hitung teman-teman ya. Di sini untuk apa namanya, MDY ini 3725 ya, triliun ya, 3725. Nah, berarti dikurangi 95% guys, 95% ya. Nah, berarti jatah kekalian tuh 186 miliar doang. Nah, atau di sini teman-teman kita lihat ya, tadi persesnya itu 75 miliar. Berarti guys, jatah ke retail itu kayak segini, 186. Jadi kalau teman-teman itu dapat penjatahan MDY ya, misalnya jatuh berapa, 100% atau 40% gitu ya, dapat jatah MDY itu sebenarnya cuman 5% dari nilai emisi. Jadi sekitaran 186 miliar. Nah, sisanya kemana? Ya, sisanya dibeli underwriter. Yes. Nah, berarti yang dibeli underwriter itu segini, yaitu 3,538 miliar, 3,5 T lah. Nah, itu yang dibeli underwriter. Nanti kita sederhanain aja, 35 dibagi 2. Nah, berarti masing-masing guys, masing-masing dari 2 underwriter ini teman-teman,
Mana tadi datanya? Ada, hilang. Oh di sini, lupa saya. Nah, jadi CIMB Niaga dan Mandiri Sekuritas tuh masing-masing dapat berapa? 1,7 T. Tentu aja ada komanya, 1,7 berapa gitu guys. Gila ya, banyak ya. Dan dilihat di sini teman-teman, CC itu baru ngejual 154 miliar. Berarti itu baru ngejual ya mungkin 10% belum ada. 8% doang dari jatah si CC guys. Jadi CC masih nyimpen itu 90%-an guys. Karena jatah si CC kan 1,7 T. Jatah si MB juga 1,7 T. Kan dia 50-50 kayak gitu guys. Nah, berarti ini CC-nya itu baru ngejual dikit banget guys. Cuman di bawah 10% doang si CC. Nah, karena underwriter ini punya kewenangan guys. Underwriter tuh punya kewenangan. Jadi saat dia itu dapat jatah IPO ya, muntahan dari retail. Karena retail hanya menyerap 5% ya guys ya. Sesuai dengan peraturan yang tadi. Berarti di sisanya kan diambil underwriter. Nah, underwriter itu punya keleluasaan. Dia mau beli dan keep sendiri ke PT-nya dia, kan underwriter kan juga PT guys. Atau dia itu nyari investor strategis di luar sana buat ngebeli jatahnya dia. Biasanya, ini biasanya ya, tapi ini nggak semua. Biasanya itu underwriter tuh nyari investor di luar, karena namanya juga dia underwriter kan sekuritas. Nah, sekuritas itu kan banyak konsumennya. Tentu aja konsumennya nggak hanya kayak kita yang retail yang cuma beli slot 2 lot kan. Mereka juga ada member sekuritasnya yang memang orang kaya gitu, yang punya duit triliunan maybe atau perusahaan kayak gitu guys. Nah, mungkin ya dia ngejual. Kalau misalnya sekuritasnya ini nggak mampu ya ngejual jatah dia dari muntahan retail itu yang 95% tadi dibagi 2 tadi. Kalau dia nggak mampu, dia wajib beli pakai duit dia sendiri. Nah, yang bahaya adalah saat nggak laku beneran. Jadi IPO-nya nggak laku, retail pollingnya nggak laku, ya sepi pollingnya, oversubscribe-nya baru cuma 1 kali kayak tadi kan MDI sepi. Terus dimuntahin ke underwriter, dan underwriternya ini nggak mampu nyari investor strategis buat nampung saham tadi. Berarti dia mau nggak mau wajib beli pakai duit dia sendiri. Underwriter sendiri. Nah, itu yang bahaya, teman-teman. Kenapa? Karena underwriter ini kan duitnya kan muter terus. Kan dia jadi UE, dia pengen keluar dari sini jadi UE yang baru kan butuh modal lagi. Pengen jadi UE baru kan butuh modal lagi. Jadi modalnya itu harus diputer. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa nyari duit strategis, ya nyari investor strategis yang nyerap saham IPO dia gitu. Mau nggak mau dia ambil sendiri dan dia akan ngejual di retail, di pasar reguler. Karena dia duitnya ya udah mendingan cut loss terus puterin di saham yang lain kayak gitu. Nah, berarti dalam kasus ini udah ketahuan bahwa kedua underwriter ini sukses untuk nyari investor strategisnya, teman-teman. Ya alasannya kenapa? Ya alasannya MDI nggak turun, malah naik walaupun ada terjadi drama di hari pertama nih ya, karena jatah retail kan lumayan banyak, 180 miliaran gitu ya. Nah, ini drama habis itu naik. Berarti ini senilai 3,5 T tadi yang jatahnya 2 underwriter tadi ini udah diserap oleh investor strategis guys. Kayak gitu guys ya. Nah, ya sahamnya nggak turun berarti udah diserap gitu ya. Kayak gitu guys. Nah, berarti ini menarik guys untuk si MDI teman-teman. Dan coba kita akan bandingin sama Ases ya sebentar ya. Ases itu guys ya, Ases ini kan Ases juga rutin ya bagi dividen, dan memang dia sektornya sama dan memang dia bersinggungan atau kompetitor gitu guys. Di sini Ases itu dia bagi DPR-nya tuh 75%. Nah, untuk MDI ya guys, di sini MDI itu bentar ya. Dividen di sini. MDI itu dia bagi dividennya itu minimal ya. Ini paling sedikit tuh berarti minimal 40%. Nah, apakah dia akan bagi dividen sama kayak Ases? Nah, kita anggap iyalah gitu ya. Dia yang namanya Ases berarti dia mungkin 11-12. Berarti MDI ini diharapkan gitu nyamain Ases untuk DPR-nya. Berarti MDI ini diharapkan untuk membagikan 75% dari laba. Nah, labanya itu adalah 42. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Dia akan bagi dividen mulai tahun buku 2025. Berarti tahun 2026 dia mau bagi dividen ya guys ya. Nah, kita anggap yang data yang sekarang berarti 42 teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman. Ya. Berarti 42 ya. 42,26 dikurangin ya 25% ya kan.
Nah, berarti dividen MDI itu sekitaran segini ya. Kita anggap 41 lah ya. Kayak 40,6 gitu ya. Berarti 41 ya. 41 dibagi harga yang sekarang misalnya nih 1755 sama dengan dikali 100. Jadi dividen yield dari MDI dengan harga yang sekarang itu sama sekali nggak menarik teman-teman, cuma 2,3%. Jadi bisa dibilang nggak tahu nih investor strategisnya itu dia mau ngarep apa dari MDI. Apakah investor-investor strategis yang nyerap IPO MDI itu dari underwriter itu dia pengen nanti MDI juga kedepannya akan buka cabang banyak dan labanya akan naik, maybe juga bisa seperti itu teman-teman. Tapi kalau di dalam kondisi sekarang dengan harga yang sekarang itu MDI itu sama sekali nggak menarik kalau buat investasi karena dividennya cuma 2,3%, itu kecil banget guys. Yang mendingan banyak banget kan saham yang di luar sana yang lebih dari 2% tentunya. Telkom aja 7% lebih, BBRI juga sama, Mandiri, BCA kayak gitu kan. Akses juga jauh lebih tinggi dividennya 2 kali lipat maybe sama dividen ini kayak gitu guys. Ya gitu ya, kalau buat investasi ini agak kurang menarik, tapi kalau mau buat trading singkat ini menarik guys. Karena ada investor strategis yang kelihatannya nyerap dan harga sahamnya juga dijaga. Nah, moga aja besok bisa kita trading nih untuk si MDI teman-teman ya. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja tentang pembahasan tentang MDI ya. Ini disclaimer on ya. Kita hanya bahas aja, saya nggak terlalu ngerekom si saham ini guys. Sampai ketemu di video berikutnya.